kitab Torah, kitab Injil ialah kitab Nabi dahulu. Nah, Tapi Injil itu telah siapa yang tulis? diwafatkan oleh Yahudi. Sebentar. Siapa yang tulis? Bang RK. Sebentar. Bacakan dulu Ibrani 11. Kita lihat ya, apakah Musa mengikuti percaya Kristus. Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 26. Bang RK bacakan. Karena iman mereka, betul ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Saya membagikan satu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia. Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua. God bless you. Selamat menyaksikan. Bang RK. Sebentar. Bacakan dulu Ibrani 11. Kita lihat ya, apakah Musa mengikuti percaya Kristus. Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 26. Bang RK bacakan. Karena iman mereka, betul ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai putri Firaun, anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, Musa beriman kepada Kristus. Bahkan Musa bertemu dengan Yesus, Pak. Bapak baca Matius 17. Di situ Musa itu sudah mengenal Yesus karena dia sudah mengenal Yesus dalam perjanjian lama sebelum Yesus ke Yerusalem dan mati disalibkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Bapak baca di Matius 17 ayat 1. Ya, Bapak baca di situ. Kalau betul Yesus adalah satu penebuhan dosa, kenapa Yesus sendiri tak pergi disalibkan tapi ditangkap oleh tentera Romawi? Maknanya bukan Yesus sukarela. Dalam Islam pun dah bagi tahu dalam Al-Quran mengatakan Yesus itu tidak salib, diserupakan muka dia dengan lidah satu. Oke, saya jawab dulu ya. Sebentar ya, sebelum Bang RK jawab, saya jawab. Jawab aja. Apa artinya Yesus rela menyerahkan nyawanya? Itu bukan bunuh diri seperti yang sering di-framing orang muslim. Ini orang Kristen harus menjawab ya. Yesus itu disalibkan dan dibunuh. Tetapi karena dia dalam hidupnya sebagai manusia dia tidak punya dosa, maka dia tidak bisa mati, Pak. Bapak baca berkali-kali ketika Yesus itu mau dibunuh di dalam Alkitab, Yesus itu tidak bisa mati, nggak bisa ditangkap, dia menghilang. Kenapa? Karena kematian itu adalah upah daripada dosa.
Sehingga dikatakan dia harus dengan sukarela menjadi kutuk, menanggung kutuk hukum dosa kita, Galatia 3 ayat 13. Dan yang tadi dibacakan Bang RK, Bapak catat ayatnya ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia harus dengan sukarela menanggung dosa seluruh dunia ini di dalam tubuh manusianya, maka baru dia bisa mati, Pak. Dia harus dijadikan dosa dulu. Ya. Dia harus dengan rela hati menanggung kutuk dan hukuman penghakiman Allah. Dia harus dengan sukarela meminum cawan murka Allah itu, baru dia bisa turun ke dunia orang mati. Selama Yesus tidak dengan sukarela mau menjadi dosa karena kita, nggak bisa mati, karena dia itu tidak punya dosa, Pak. Kematian hanya berkuasa atas manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Makanya Nabi Bapak tadi bergelarnya almarhum. Nih saya kasih Bapak tunjuk ya. Mengapa Nabi Bapak tidak berkuasa atas kematian? Karena Nabi Bapak itu berdosa, itu jawabannya. Kenapa manusia itu bergelarnya almarhum? Karena mempunyai dosa asal, Pak. Sedangkan Yesus tidak pernah bergelar almarhum karena dia tidak berdosa. Ya, maka di atas kayu salib Yesus berkata, ke dalam tanganmu Bapa aku menyerahkan nyawaku. Itu maksudnya, gitu ya Pak ya. Kalau nak tahu tentang Nabi Muhammad, masa dia meninggal, hampir meninggal, Allah bagi dia ujian. Sama ada mau hidup. Ke sana dulu. Kita tadi bicara mengenai yang diserupakan, kata Bapak. Ada yang tidak mati disalib melainkan diserupakan, betul? Betul, dalam Al-Quran. Ya, siapa itu yang diserupakan oleh Allahmu itu? Bagi Muslim tak penting, kerana Allah dah bagi tahu. Penting, Pak. Contoh. Pak, siapa sih namanya? Hadis yang mengatakan Yudas. Dindon. Yudas itu adalah salah satu murid. Dindon, iya Pak Dindon. Penting Pak, itu dasar iman Kristen. Kematian Yesus, kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus, Kristen bubar Pak. Gak ada Kristen pada abad pertama. Kristen itu berdiri, adanya pengikut Kristus, adanya percaya kepada Mesias. Itu karena kematian dan kebangkitannya. Bukti bahwa ada gereja di abad pertama. Dasar iman kita tadi dikatakan di Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Sebentar Pak Dindon, sebentar saya jawab. Ya. Dasar iman Kristen adalah percaya kepada kematiannya sebagai penebusan dosa kita dan percaya kepada kebangkitannya. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus pada abad pertama, Kristen bubar Pak, nggak ada gereja Pak pada abad pertama. Nah, sekarang saya tanya, Bapak mengatakan ketika saya menuduh Pak Dindon, Pak Dindon ini pencuri celana dalam warna merah misalnya. Bukankah saya harus membuktikan dengan bukti dan saksi bahwa betul Bapak lah yang mencuri celana dalam berwarna merah, betul nggak Pak? Nggak bisa dengan, dari mana Bu Sophia atau menuduh saya dapat wahyu Pak Dindon. Saya dapat wahyu bahwa Bapak lah pencuri celana dalam warna merah. Tapi saya tidak bisa membuktikan kata-kata saya. Saya tidak mempunyai bukti-bukti dan tidak mempunyai saksi, betul? Maka Alkitab berkata, Bapak baca Kisah Rasul 1 ayat 3. Dengan overwhelming evidence, dengan bukti-bukti yang kuat, Yesus selama 40 hari, sejak dia mati di atas kayu salib, dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, dikatakan di situ, dia menyatakan dirinya kepada para rasulnya bahwa dia hidup. Untuk itulah gereja ada Pak. Karena ketika kematian Yesus, maka murid-muridnya itu bubar, nggak ada Kristen Pak. Ya, tapi ketika dia bangkit pada hari ketiga dan selama 40 hari dia menampakkan diri dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwa dia hidup, disitulah muncul dan lahir gereja pada abad pertama. Nah sekarang saya tanya Pak, kalau ada orang yang diserupakan Allahmu di Anisa 157, berarti ada yang tertipu, betul? Berarti orang Kristen pada abad pertama dan selama 700 tahun kemudian, orang Kristen itu tertipu mengira bahwa yang disalibkan dan yang bangkit itu Yesus, betul? Pertanyaan saya satu yang harus dijawab Pak Dindon, siapa yang menipu orang Kristen selama 7 abad? Dalam Al-Quran memang ada ayat mengatakan yang orang Kristian Nasrani dalam keadaan bingung dan keliru tentang penyaliban Yesus. Tidak ada. Orang Kristen tidak pernah bingung. Orang Kristen tidak pernah bingung siapa yang disalibkan. Alkitab mengatakan dengan jelas, para rasul memberitakan, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah bangkit, ini saksi matanya banyak. Bapak baca 1 Korintus 15. Di situ dikatakan ada 500 orang yang menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus.
Rasul Paulus berkata, kalau kamu nggak percaya sama saya bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah bangkit, kamu tanya ini orangnya masih hidup sampai sekarang. Tapi Maka Rasul benda Yohanes mati, berkata, apa yang kami lihat dengan mata kami dengar dengan telinga kami raba dengan tangan kami tentang sang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Lalu di dalam Yohanes 20 ayat 31 berkata, semua yang kami tuliskan ini supaya kamu mempunyai iman di dalam anak Allah itu, dan supaya oleh iman itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi jelas ya Pak, Alkitab itu ditulis oleh saksi-saksi mata kebangkitan dan kematian Yesus. Pertanyaan saya Pak, nabimu abad ke-7, 700 tahun kemudian, kok bisa mengatakan Yesus tidak disalib melainkan diserupakan? Saya tanya, siapa yang menyerupakan orang lain di atas kayu salib itu? Siapa yang menipu orang Kristen itu Pak? Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menipu sehingga orang Kristen itu menyatakan yang salib itu Yesus? Mencipta alam semesta itu Allah, Tuhan. Jelas, penipunya Allah. Terima kasih. Jadi Anda sendiri sudah menjawab. Memang ada ayat mengaku Anda sendiri. sudah menjawab di dalam Quranmu. Baik, di dalam Quranmu dikatakan mereka menipu dan Allah menipu mereka, dan Allah adalah penipu terbaik Allah atau Khairul Makirin. Betul? Allah perancang segala-galanya. Betul. Ya, berarti Allah itu salah satu gelarnya. Oke, Bapak, Pak Dindon, dengarkan saya. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Salah satu gelar daripada Allahmu adalah Khairul Makirin atau penipu terbaik, betul? Perancang yang maha merancang. Makar itu Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Makar itu artinya penipu. Bapak tahu nggak itu? Kalau menipu dia punya hak. Dia adalah Tuhan. Jadi dia punya hak, kita tak Baik, ada hak. berarti Kita Tuhan hanya berhak manusia. menipu, betul? Makanya gelarnya adalah penipu terbaik Allahmu, betul? Bukan penipu, dia yang merancang. Kacang Arab tu dia Makar itu artinya penipu Pak, perancang kejahatan. Kata makar itu artinya merancang kejahatan atau tukang tipu terbaik. Maha penyesat, itu adalah gelar Allahmu, betul? Bukan. Loh, Bahasa salah Arab satu ni nama Allahmu tuh maha penyesat, kok Bapak nggak tahu itu? Ini loh Pak, Bahasa coba Arab dibukakan ni- ya, bahasa dibacakan Arab Bang ni Erka. memang Khairul banyak- Makirin itu artinya penipu terbaik atau the best of the deceivers. Tukang tipu paling baik Banyak itu orang Arab Allahmu. yang boleh memahami, sangat-sangat boleh memahami. Orang Malaysia kurang memahami bahasa Arab. Makanya Pak belajar Arab kayak saya, ya. Makanya Bapak belajar bahasa Banyak Arab, ya. terjemahan Kata daripada makar itu Yunani. jangan pakai terjemahan, belajar bahasa Arab aslinya Pak, ya. Okey, Kata sekarang makar saya bahas- itu artinya Betul. sebentar Pak Didon. Kata makar itu artinya perancang kejahatan atau deceiver atau penipu. Ya, itu Anda harus pelajari bahasa Arabnya. Makanya dikatakan mereka menipu dan Allah menipu mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya penipu. Itu arti kata Khairul Makirin. Makanya tadi Bapak Didon mengatakan yang menipu orang Kristen dengan membuat ada yang diserupakan di kayu salib itu Allahmu. Makanya gelar Demi Allahmu itu menyelamatkan penipu Yesus. terbaik, betul? Demi Betul nggak? menyelamatkan Bapak akui Yesus dulu. daripada Bapak kejahatan akui dulu. Yahudi dan- Bapak akui dulu. Yang Betul. menipu orang Kristen kami itu adalah Allahmu. Allahmu itu dikatakan menyesatkan dan juga penipu terbaik, betul? Nama Allahmu itu maha penyesat, betul? Perancang, bukan penyesat. Perancang. Ya. Penyesat Pak. Perancang yang terbaik. Dikatakan karena Okey, Allah itu telah nak menyesatkan bahaskan manusia. Bible. Okey, sekarang saya nak bahaskan Bible. Coba saya baca dulu, Bang Dindon. Saya baca dulu. Kita Al-Imran baca ayat Quran dulu ya. 54. Allah Ya. kamu itu maha penyesat. Kita baca. Wa makru wa makarallah wallahu khairul makirin. Al-Quran. Jadi khairul makirin itu apa? Penipu terbaik ya, pembuat makar atau perancang kejahatan yang paling baik. Jelas. Kalau Allah yang nak menipu atau nak merancang, kita tak punya hak. Kita manusia. Kita patutnya Ya nggak apa-apa. Bapak percaya kepada Allah yang menipu tukang tipu terbaik itu kan urusan Bapak. Itu iman Anda. Kalau Alkitab saya Pak, menjelaskan Allah kebenaran. kami berkata begini Pak, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya daripada jahat. Allah kami tidak pernah merancangkan tipu daya. Alkitab berkata penipu daya, pendusta adalah iblis, yaitu bapak segala tipu daya.
Ya, Alkitab berkata Bapa segala penipu adalah iblis, dan Anda mengakui bahwa Allahmu adalah Bapa segala penipu atau tukang tipu terbaik. Terima kasih, Tapi tepuk Yesus tangan. bersujud kepada Allah langsung. Dia tidak bersujud kepada diri dia. Oh bukan Murid dia Pak, pun tidak pernah Yesus tidak pernah bersujud kepada bersembah Allahmu. Yesus tidak pernah mengenal Allahmu. Yesus itu ya bersujud kepada Allah Israel Yod-Heh-Vah-Veh, bukan kepada Jangan lama, Allahmu. berdasarkan perjanjian lama, jangan baru. Baru adalah Paulus pendiri Kristen. Perjanjian Di lama mana dikatakan Paulus mendirikan Kristen? Di mana berdoa ayat kepada berapa? Allah. Bentar Pak Didot, Yesus Pak Didot. berdoa kepada Di Allah. mana ayat berapa Paulus mendirikan Kristen? Melalui surat-surat Paulus dari penjara. Loh Pak, Bapak baca nggak? Bapak baca Yasin 14. Bapak baca surah 36 ayat 14 nggak? Paulus itu asal dalam penjara. Pak Dia Didot, menghantar surat. Bapak membaca surat-surat Al-Quran surah Yasin ayat 14 tidak? Bapak membaca surah Yasin ayat 14 tidak? Coba bacakan surah Yasin ayat 14. Yasin 14 Tak nih. dapat cari. Saya ada satu handphone. Tak dapat cari. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kami ini siapa? Allah, Kak? Kunci dulu. Itu ada bohong. cerita di sebalik. Jangan Ya, habis satu ayat. kami ini Allah, Kak Allah tak? Penceritaannya daripada mula. Apa Jawab isi dulu. ayat? Apa Kami ini merujuk pada Allah enggak? Adindon catat Jangan ya, ambil satu surah ayat. 36 ayat 14. Di situ dikatakan Allahmu mengutus 3 orang utusan. Kamu baca tafsir, Pak. Di situ dikatakan 3 orang utusan itu diutus ke Antioquia, yaitu Simon Petrus, Rasul Yohanes, dan Paulus. Dikatakan Paulus adalah utusan Ya, Pak. Isa Al-Masih dan utusan Allah di situ. Ini Pak, Ya. Rasul yang ketiga adalah siapa ini Pak? Baca ini Pak, Rasul yang ketiga ini siapa Pak? Yang diutus oleh Allah ke Antioquia? Bapak baca nih surah 36 ayat 14. Siapa rasul ketiga yang diutus oleh Allahmu? Siapa Pak? Tidak ada dalam Paulus. Al-Quran masa itu. Jadi Paulus itu bukan pendiri Kristen Pak, melainkan utusan Allah, utusan Isa Al-Masih di dalam Quranmu. Ya jelas ya Pak? Dan ratus selepas Yesus. Pak, Bapak baca surah Yasin ayat 14. Saya tadi sarankan nama Bapak Paulus. pelajari kitabmu. Tak ada nama Siapa Paulus. utusan ketiga yang diutus Allahmu ke Antioquia di sini Pak, di surah 36? Paulus. Malaikat. Paulus, Malaikat. Pak. Tak ada Paulus. Ini baca. Rasul diutus ke negeri Antioquia di dalam tafsirmu surah Yasin ayat 14, yaitu Yang Simon on. Petrus, Rasul Yohanes, dan Paulus. Tafsir dari mana? Daripada mana-mana yang ambil. Kalau dalam di Malaysia, tafsir yang disahkan hanya daripada kerajaan Malaysia yang melalui mufti dan jabatan agama. Mengapa kamu Pak? Saya bisa tunjukkan 25 ayat. Tafsir itu berdasarkan hadis nabimu, berdasarkan perkataan Muhammad yang mengatakan bahwa ketiga utusan itu adalah Simon Petrus, Rasul Yohanes, dan Paulus. Hadis yang mati. Ini tak pernah dengar. Saya seumur hidup tak pernah dengar. Yang nggak pernah dengar karena Bapak nggak pernah mempelajari Quran Bapak, makanya Bapak nggak tahu. Makanya surah Yasin ayat 14 pun Bapak nggak pernah baca. Ya? Hadisnya ada 2. Satu hadis daif dan satu hadis kuat. Hadis daif ni sangat lemah. Kadang-kadang dia tak boleh rujuk sebagai satu hadis. Yang lemah itu syahwatmu Pak dan otakmu. Jangan ambil ya. hadis. Makanya Daif. Bapak lemah otak. Ya. Makanya Pak, baca, yang lemah Pak. itu bukan hadis, lemah otak Pak, nih ya. baca Bapak, Pak. ya. Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Ibnu Hishak Pak ya. Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Ibnu Hishak. Lihat ini Pak. Okey, yang penting saya nak diam beritahu Pak. Okey. Di sini dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Butrus disebut sebagai Petrus Pak. Al-Hawari bersama dengan Bulus Pak. Bulus disebut sebagai Paulus Pak. Dan kita lihat nih Pak. Di dalam ini dia Itu, mengatakan Pak. apa Pak? Petrus dan Paulus itu utusan Allah di dalam semua kitab-kitabmu, ya. Jadi kamu jangan sekali-kali memframing Paulus. Ya, Pak. Paulus nih, dalam Pak. kitab itu utusan Allah, Pak, ya. Dan Paulus ini adalah apa ini Pak? Paulus ini adalah apa Pak? Baca, Pak, surah Yasin ayat 4, surah Yasin ayat 14, surah 36 ayat 14. Bahwa ketiga utusan yang diutus Allahmu di surah Yasin ayat 14 itu adalah Petrus, Yohanes, dan Paulus. Baca, Pak. Paulus itu utusan Allah. Ngerti ya, Pak ya?
Hanya perjanjian lama saja yang boleh dirujuk. Perjanjian baru Ini bukan perjanjian lama, ini Quran. Bapak ini gimana sih? Ini Quranmu surah 36 ayat 14, surah Yasin ayat 14. Bukan perjanjian lama. Surah Yasin ayat 14 itu ada 3 utusan yang diutus oleh Allahmu, yaitu Rasul Petrus, Yohanes, dengan Paulus. Bapak ini gimana sih? Itu bukan perjanjian lama, itu Quran. Yohanes Paulus itu pun nama bukan nama Arab. Sangat menirukan. Paulus bukan nama Arab. Iya, makanya semua nabi itu nggak ada yang dari Arab. Cuma nabimu doang yang dari Arab. Yang mengatakan Paulus orang Arab siapa, Pak? Gak ada. Paulus itu orang Yahudi, suku Benjamin, orang Farisi. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu tidak pernah ada yang dari Arab. Semua nabi-nabi itu orang Yahudi. Gak pernah ada satupun nabi dari Arab, Pak. Semua nabi itu berbangsa Yahudi. Paulus ni pembenci Yesus. Dia telah membantai. Kasihan udah belepotan, Kalau Pak. nak tahu sejarah, baca sejarah. Diam, Pak. Jangan terlalu belepotan, Pak. Ngomong itu yang tenang, ya. Sadar ya, Bang Dindon ya. Ngomong yang tenang. Biasanya kalau udah panik itu kayak begitu itu. Oke, saya buktikan sama Pak Dindon ya, bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Tuhan bernama Allah. Siapa? Saya buktikan ya. Bapak catat ayatnya dalam Quran ya. Bapak catat ayatnya dalam Quran. Di dalam Quranmu itu ada 2 orang yang ketika lahir itu diberi nama sama Allahmu. Yang pertama, Allahmu mengutus Jibril datang kepada Zakaria. Dan dia mengatakan, Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Disuruh kasih nama Yahya anaknya. Yang kedua, dia mengutus Jibril datang kepada Maryam. Dan mengatakan anak yang akan kamu kandung itu akan diberi nama Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Pak, kenapa nama anaknya Maryam itu bukannya Joko atau Bambang? Kenapa harus namanya Isa Al-Masih? Apa arti nama Isa Al-Masih dan Yahya di dalam Quranmu? Coba, kalau Pak Dindon bisa jawab, saya mualaf sekarang. Buka mic-nya, Pak Dindon. Coba Pak, kenapa nama Isa Al-Masih dan Yahya itu penting? Penyelamat. Arti nama Isa Al-Masih itu apa? Al-Masih itu ialah penyelamat. Penyelamat manusia. Penyelamat lah. Lalu kenapa kalau Isa Al-Masih itu penyelamat, juru selamat, Bapak ngikuti Nabi yang Bapak doakan untuk bisa dapat selamat? Kenapa Bapak masih mendoakan almarhum Muhammad untuk bisa diselamatkan? Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Yang terakhir. Bukan pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Bapak tadi mengatakan Isa Al-Masih itu artinya adalah juru selamat, pembawa keselamatan. Kenapa Bapak tidak mengikuti Isa Al-Masih yang adalah juru selamat? Gelarnya saja juru selamat Al-Masih dan dia pembawa keselamatan. Kenapa Bapak malah ngikuti Nabi Muhammad yang bergelar almarhum dan masih didoakan untuk selamat? Coba Bapak jawab. Nabi Isa diselamatkan Allah pada hari Saya tanya, tadi kan Bapak mengatakan Al-Masih itu artinya pembawa keselamatan, juru selamat. Kenapa Bapak tidak mengikuti pembawa keselamatan, juru selamat? Bapak mengikuti almarhum Muhammad yang minta didoakan untuk selamat, itu loh Pak, yang harus Bapak jawab. Nabi Isa Kenapa Bapak masih Oke Pak, kenapa Anda masih mendoakan? Kenapa Anda masih mendoakan almarhum Muhammad untuk selamat? Kenapa Pak? Dan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Allah dah bagi tahu dalam Quran Nabi Muhammad terakhir. Kena ikut ajaran yang terakhir. Bukan Di ajaran dalam Alkitab, nabi-nabi itu berdoa bagi kita, bukan kita yang berdoa bagi nabi. Makanya orang Kristen nggak ada yang berdoa untuk Nabi Daud. Dia ada nggak berdoa untuk Abraham? Tolong ya Allah selamatkanlah Abraham dan keluarganya. Berkahilah keluarga Abraham. Berkahilah Nabi Musa. Berkahilah Daud. Berkahilah Yesus. Nggak ada, Pak. Justru mereka itu berdoa bagi kita. Pertanyaan saya, kok Anda sampai sekarang ini Anda aja tidak tahu bakal selamat apa tidak? Karena nabimu sendiri keselamatannya tidak pasti. Nabimu sendiri masih minta didoakan untuk selamat. Ya Allah. Pak Dindon, kenapa kamu sampai sekarang masih mendoakan almarhum Muhammad untuk diselamatkan?
Tahu tak syafaat? Syafaat ialah satu kekuatan pada hari akhirat nanti. Jadi bila kita, Muslim berdoa kepada Nabi Muhammad, insya-Allah Nabi Muhammad Lah, akan memberi kenapa kamu syafaat berdoanya kepada pada Nabi hari Muhammad akhirat. Itu yang almarhum? Dan mendapat Maksud pahala. saya, kenapa Pahala. kamu berdoa kepada mayat? Kenapa kamu berdoa Bukan kepada Nabi mayat. Muhammad yang adalah Bukan almarhum? Allah sudah Kenapa angkat berdoa kepada dia orang mati, jasad Pak? dia Saya angkat tanya, dia. saya tanya, Itu bisakah bukan orang orang mati, manusia biasa bisakah saja. orang mati Cuma mengabulkan dia doa betul kita? Tidak lebih pada Pak, itu. kenapa Bapak Bukan tidak Tuhan. berdoa kepada Yesus yang hidup? Alkitab berkata, dialah Allah orang hidup dan bukan orang mati. Yesus Kenapa ialah Bapak tidak kedua berdoa terakhir. kepada Yesus Hanya yang Nabi. hidup, malah berdoa Kami kepada percaya Yesus almarhum percaya Muhammad yang Yesus mati? itu Nabi sahaja. Muslim Loh, percaya Yesus Yesus itu Tuhan, Pak. Buktinya dia hidup sampai sekarang. Kalau dia Nabi seperti dia Nabi hidup. Bapak, dia mati. Allah dah janji dalam Quran, dah bagi tahu dalam Gelarnya Quran. dia almarhum. akan Pak pada Dindon, Pak Dindon. Pak akhir-akhir Dindon. zaman nak membunuh Pak Dajjal. Dindon, Dajjal. kalau manusia itu fitrahnya mati nggak, Pak? Dikatakan semua yang bernyawa harus mati nggak? Fitrahnya manusia itu harus mati nggak? Kenapa Kita Yesus tak Kristus percaya. tidak mati, Pak? Kenapa Ada Yesus tak Kristus percaya hidup sampai Dajjal? sekarang, Pak? Ada tak percaya akhir zaman akan keluar satu Dajjal, penjahat, syaitan besar? Ada tak? Waduh, 61 Tuhan. Oh, Jangan kemana-mana, Pak. Jangan ke Dajjal dulu. Anda jawab dulu kenapa Anda berdoa kepada almarhum Muhammad yang mati. Sudah Bisakah orang dijawab. mati mengabulkan doa kita? Sudah dijawab. Saya kata untuk mendapatkan syafaat pada hari akhirat pertimbangan nanti. Bagaimana orang mati bisa memberikan syafaat? Dia sudah mati Dalam kok. Al-Quran sudah bagi tahu dong. Sudah bagi tahu. Dalam Al-Quran sendiri yang mengetahui hari kiamat itu Yesus Kristus. Dalam Al-Quran sendiri yang mengetahui hari kiamat, pengetahuan hari kiamat itu adalah pada sisi Isa. Hanya Tuhanlah yang tahu tentang hari kiamat. Pengetahuan hari kiamat itu di sisi Allah tuh. Dan yang mengetahui yang mengetahui hari kiamat itu hanya Isa, Pak. Karena Yesus dia tak boleh Tuhan. Yesus tak boleh jawab pada hari yang tepat. Tapi hadis Rasulullah ada berkata, tanda-tanda Bukan dalam Quranmu Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf kan dikatakan hanya Isa yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Isa karena dia itu Allah dan Tuhan. Ya, Itu sebagai karena tanda yang akhir tahu zaman. tentang kapan Nabi hari Isa kiamat akan itu turun. hanya Allah dan Tuhan. Ya, Bukan. ngerti nggak, Pak? Kalau Nabi itu Dalam memang hadis mati, makanya gelarnya almarhum. Memang Rasulullah mati pasal dia manusia biasa. Dia cuma dilantik. Saya sama ngapain pasal Anda Yesus. berdoa kepada manusia yang mati? Kalau Bapak Saya sudah bagi tahu dia tahu. manusia biasa dan mati, bergelar almarhum, ngapain Bapak berdoa kepada dia? Berdoa Bagi kepada tahu Tuhan untuk yang mendapat hidup. Pahala. Mendapat pahala atau Pak, pahala. Yesus pahala. berkata, berdoalah kepadaku di dalam namaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Berdoa itu kepada Allah yang hidup, Pak, bukan kepada mayat yang mati. Berdoa Ya, kepada orang Tuhan, mati nggak bukan bisa kepada mengabulkan manusia. doa. Manusia sangat lemah. Pak Dindon, Alkitab berkata, Yesus berkata, berdoalah kepadaku, Bagaimana dia nak mencipta maka aku manusia? akan mengabulkan Dia mencipta alat permintaanmu. betul. Berdoalah di dalam namaku, kata Yesus. Ya, jangan berdoa sama yang mati. Berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, Yesus yang hidup. Jangan berdoa kepada almarhum yang mati, Pak. Almarhum nggak bisa dengerin kamu. Ya. Mayatnya sudah membusuk dimakan cacing. Dia nggak bisa dengarkan doa kamu. Yang bisa mendengarkan doa kita hanya Yesus Kristus yang hidup. Ya, maka Yesus berkata, berdoalah di dalam namaku. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Berdoalah kepadaku, kata Yesus. Maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Amin. Ya, berdoa kepada Yesus, Pak. Ya, jangan berdoa kepada orang mati. Apalagi orang matinya masih minta didoakan untuk selamat, gak jelas. Ya, Nabi Bapak saja keselamatannya gak jelas, apalagi Bapak umatnya. Ya, kok ngikuti orang mati almarhum, ngikuti yang hidup, Pak. Maka dikatakan Mesias adalah pemimpinmu kepada kehidupan. Ya, Amin. Mesias itu memimpin kita berjalan kehidupan. Karena dia tahu bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, hanya Mesias yang tahu caranya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Hanya Mesias yang tahu bagaimana caranya kita dikeluarkan dari kematian dan neraka. Muhammad nggak tahu, sampai sekarang Muhammadmu masih di neraka, Pak. Ya, sampai sekarang Muhammadmu masih mati di kuburan. Kita tidak tahu kemana perginya.
Kok Anda bisa berdoa kepada Muhammad? Ya, kepada almarhum ini. Nggak boleh Pak berdoa kepada orang mati. Berdoa tuh kepada yang hidup, jangan kepada yang mati. Ya. Amin. Pak Dindon, sehat Pak? Ya kentut Anda hari ini Pak. Pak Dindon, mic-nya. Ya, tadi sudah kita bantah dan kita buktikan siapa itu Paulus. Anda framing Paulus pendiri agama Kristen itu tidak benar. Paulus itu utusan Tuhan, ya. Paulus itu rasul yang diakui kerasulannya. Amin. Yang kedua, kita tadi sudah menjawab, ya, bahwa Yesus itu bangkit dari hidup. Dia tidak pernah diserupakan. Allah kami tidak pernah menjadi seorang penipu. Allah kami tidak menipu ketika Yesus berkata 4 kali, Pak, aku akan masuk ke Yerusalem, aku akan mati, dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Maka dia tepat seperti yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Ya, Yesus tidak pernah menipu kami dengan nanti ada orang yang diserupakan, ya, wajahnya diserupakan sama aku. Gak pernah Pak, Tuhan tidak pernah penipu. Tuhan kami bukanlah seorang penipu, bukanlah seorang kairul makirin. Ya, kabur. Nanti ada orang. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi. Tidak perlu banyak orang untuk mengubah dunia. Kekuatan deskriptif dari sebuah tujuan jahat akan membingungkan pikiran. Kengerian yang ditimbulkan oleh kebencian, betapa tidak berdayanya kita ketika pertahanan diri ditaklukkan. Jika budak kebencian dan ketakutan dapat mengubah dunia dengan kekerasan, seberapa besar dunia dapat diubah oleh kasih? Tujuan kita adalah tujuan tertinggi, saudara. Kekuatan kasih tidak ada bandingnya. Tetapi siapa yang akan hidup dan mati untuk perjuangan tersebut, sampai kita bertindak, kita hanyalah potensi. Ketika kita mengasihi, kita menunjukkan kuasa penebusan dosa. Hidup saatnya bagi orang-orang yang tertidur untuk diaktifkan dengan tindakan kasih dan belas kasihan yang ekstrim. Ketika kasih dibangunkan, gerbang neraka diserang. Ketika kasih menyembunyikan wajahnya, dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dunia kita berteriak dalam kesedihan yang ekstrim, yang dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim, yang hanya dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Alkitab berkata, berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia, sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Tertulis di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak boleh lupa bahwa musuh terbesar dari kejahatan adalah kebaikan, dan bahwa keadilan harus ditempa oleh belas kasihan. Buat saudara-saudara gereja YouTube, gak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas ya, seperti apa yang tadi saya katakan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar, karena itu adalah salah satu meresponi apa yang telah kita buat di konten-konten gereja YouTube. Ketika saudara menulis Tuhan Yesus baik, itu sangat mulia bagi kami karena saudara telah meresponi, menonton sampai habis video ini. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya.
Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.